Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rizwandi, Guru Ekonomi SMA Negeri 11 Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Tanjung Pura. Berikut video unjuk kinerja dari saya. Terima kasih. Siap, beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Pak Kelas sudah menyiapkan dan juga memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelumnya saya akan lakukan pengecekan kehadiran terlebih dahulu. Nama yang disebutkan silakan nanti untuk berdiri ya. Edi, Hadir, Pak. Eka Putri Cahyati, Hadir, Pak. Mirwandi Saputra, Meli Agustin, Muhammad Abdul Wirajati. Hadir, Pak. Kita doakan bersama-sama yang sakit segera diberikan kesembuhan, kemudian yang berhalangan hadir karena ada keperluan keluarga semoga diberikan kelancaran. Amin. Hari ini kita akan kembali mempelajari tentang pelajaran ekonomi. Setelah di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang ketenaga kerjaan ya. Jadi kita sudah mempelajari berbagai macam seluk-beluk terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja. Kemudian pada aktivitas pembelajaran kita hari ini kita akan masuk untuk mempelajari mengenai kebijakan ekonomi pemerintah atau yang biasa dikenal dengan kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Jadi itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Untuk aktivitas belajar hari ini, saya minta kalian sudah menyiapkan buku tulisnya, kemudian handphonenya, silakan dikeluarkan dulu. Kemudian sambil diperhatikan kebersihan kelasnya ya, laci tasnya tolong ditaruh di samping, ya karena ada gantungannya. Ya silakan. Jadi supaya nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Berkaitan dengan materi kita hari ini, kita akan mulai bahas terlebih dahulu dari materi tentang kebijakan moneter. Sebelumnya saya minta kalian untuk mengeluarkan selembar uang kertas, kemudian kalian amati ada gambar apa saja
kemudian ada tulisan apa saja yang terdapat pada uang tersebut. Nah, silakan coba, silakan diamati dulu, dilihat dulu. Coba, silakan diamati. Ya, setelah diamati ada yang bisa menyebutkan, saya minta 2 orang, silakan angkat tangan. Ya, apa yang kamu amati? Ada apa? Gambar apa? Yang saya amati ada tanda tangan gubernur sama menteri keuangan. Nah, ada tanda tangan gubernur sama menteri keuangan. Ya. Oke, tuh yang pertama. 1 orang lagi terakhir, siapa? Saya, Pak. Silakan, apa? Yang saya amati di uang kertas ini ada tulisan Bank Indonesia. Ada Bank Indonesia. Nah, kita tepuk tangan dulu lah kalau gitu. Nah, jadi di mata uang kita ada menemukan kedua hal tersebut. Ada ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan untuk meyakinkan, untuk mengesahkan bahwa itu uang negara Indonesia. Kemudian ada tulisan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ya, untuk memperjelas lagi bahwa itu adalah uang resmi Indonesia. Nah, inilah kita akan berkaitan dengan peranan uang di dalam kebijakan ekonomi, di dalam materi kebijakan moneter ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan tayangkan sebuah video. Jadi saya minta kalian membuat catatan secara singkat saja dari tayangan video tersebut, ya. Silakan diamati. Ya, silakan disimak tayangan video berikut, ya, untuk sebelum kita masuk menjelaskan pada materi. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Itu tadi sedikit tayangan video yang menjelaskan tentang moneter. Nah, saya minta salah satu dari kalian, ya, tanggapannya apa yang kalian tangkap setelah menonton tayangan video singkat tadi. Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan berdiri dan disampaikan. Dari hasil video tersebut yang saya dapat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita harus memiliki uang. Kenaikan harga yang berlebihan akan membuat masyarakat sulit memenuhi kebutuhan. Nah, di Indonesia ini ada yang saya dapat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut kita harus memiliki uang. Kenaikan harga barang yang berlebihan akan membuat masyarakat sulit memenuhi kebutuhan. Di Indonesia ada Bank Indonesia bertugas untuk menjaga kestabilan Indonesia, uang Indonesia, Pak. Oke, itu saja. Ya, Pak. Silakan duduk, ya, tahan dulu. Jadi yang bisa kita tangkap tadi, yang pertama, kita hidup punya kebutuhan. Kemudian dalam memenuhi kebutuhan, kalian perlu uang untuk membeli segala kebutuhan. Nah, uang tersebut perlu diatur untuk menjaga kestabilan nilainya, dan yang paling bertanggung jawab dalam menjaga itu diberikan amanah kepada lembaga yang namanya Bank Indonesia. Nah, yang terdapat dan yang tertulis pada uang yang kalian pegang, pada seluruh uang rupiah yang kita pegang, selalu ada tulisannya Bank Indonesia. Kebijakan apa tadi? Kebijakan. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah,
Dalam mempelajarinya nanti saya minta kalian melakukan diskusi secara berkelompok ya, kemudian mengerjakan lembar kerja. Nanti kita akan gunakan aplikasi Canva. Saya minta kalian menyampaikan hasil diskusinya dalam bentuk infografik. Ya, di Canva itu ada nanti pembuatan konten infografik. Nah, itu tolong dimanfaatkan dan dikumpulkan nanti kalau sudah selesai, serta dipersiapkan untuk mempresentasikannya. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang perlu kalian capai. Nah, harapannya kalian mencapai tujuan pembelajaran ini. Antara lain, yang pertama menelaah kebijakan moneter, kemudian yang berikutnya adalah mendeteksi instrumen-instrumen dalam kebijakan moneter. Yang ketiga, membandingkan jenis-jenis kebijakan moneter. Dan yang keempat, mempresentasikan analisis permasalahan di dalam kebijakan moneter. Jadi kurang lebih ada 4 hal tujuan dari kegiatan kita belajar pada hari ini. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, kita hari ini akan menggunakan model pembelajaran inquiry learning. Nanti kalian akan melakukan diskusi secara berkelompok. Sebelum kalian melakukan diskusi kelompok untuk memperdalam materi tentang kebijakan moneter ini, saya minta kalian mengerjakan kuis dulu, atau yang disebut dengan pretest ya. Jadi saya minta kalian kerjakan. Silahkan aktifkan dan bergabung dengan menggunakan quizzes. Silakan. Sudah bergabung semua? Sudah. Kita mulai kuisnya dari sekarang. Kalau begitu, sekarang silakan saatnya kalian bentuk kelompok sama seperti dengan materi yang kemarin kelompoknya. Silakan dibentuk dari sekarang. Kalian sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, kemudian kelompoknya juga sudah diambil. Yang pertama, silahkan kalian masuk ke WA kalian karena saya sudah mengirimkan beberapa bahan materi dalam kegiatan diskusi kita. Nah, silahkan kalian buka WA-nya. Jadi ada yang mencari di internet, ada yang ngetik, ada yang nulis. Disimulasikan. Menggambar kau. Menggambar seni. Coba kita masuk kamera ya kan. Kebijakan moneter dengan kebijakan yang lain, contohnya kebijakan moneter yang terjadi kepada kalangan moneter seperti sekarang ini. Contohnya mengintegrasi bank dolar sebagai CR sebagai
Angkat tangan aja. Ya, apa? Nanya, apa itu kebijakan moneter ekspansif? Oke, kebijakan moneter ekspansif sudah dicari di HP-nya. Nah, jadi kebijakan moneter ekspansif itu intinya kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Itu namanya kebijakan moneter ekspansif. Apa saja. Untuk kelompok yang lain, kalau ada yang kebingungan, nanti silahkan ditanya dari sumber-sumber yang kalian dapat di internet. Apabila mengalami kebingungan, nanti silahkan ditanya. Bisa. Tekan Ctrl Z, kembalikan. Saya mau nanya, kami ini masih kebingungan tentang Oh, cadangan devisa. Jadi cadangan devisa itu adalah mata uang dari transaksi global, transaksi luar negeri. Jadi misalnya ketika orang luar negeri itu datang ke Indonesia, dia akan membawa mata uangnya kan. Nah, mata uangnya disimpan kemudian ditukarkan dengan mata uang kita yang berlaku di negara kita. Sementara mata uangnya nanti digunakan oleh negara untuk pembayaran internasional. Itu adalah cadangan devisa. Tenaga kerja Indonesia itu atau TKI itu merupakan pahlawan devisa. Karena dari hasil dia bekerja itu membawa mata uang asing kan. Nah, itu ditukarkan dengan mata uang kita. Sementara mata uangnya itu ditahan sebagai bahan pembayaran luar negeri kita. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan cadangan devisa. Ya, sudah sampai mana? Coba dilihat kerjaannya. Ya, ini tentang cadangan devisa. Cadangan devisa itu masuk mengenai kebijakan moneter. Itu silakan dipahami ya. Sambil dicari lagi bahannya di internet. Nah, oke. Terus nah ini dari gurunya dulu. Nanti Hamzah, Pak. Kalian sastrawan gitu. poster video dan sebagainya. Mana? Iya itu. Lanjut aja, nggak apa-apa, biar aja dibuka. Ya, bahal. Yola nama saya apa kira-kira di Google? Nanti saya tanya ke beberapa kelompok, tolong sampaikan apa yang kalian tulis. Jadi ini kan yang sudah jadi nih, namanya. Nah, nanti pas sudah jadinya baru sih, baru tanya. Ini kelompoknya sudah dibaca artikelnya? Ya, tentang apa artikelnya? tentang perpanjangan kebijakan stimulus COVID-19 untuk lembaga keuangan rumah. Oke, apa isinya dari artikel? Isinya yaitu Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK nomor 30 POJK 05/2021 tentang perubahan kedua atas peraturan
kelas atau justice seksual. Silakan dilanjutkan, nanti dibuat infografis ya menggunakan Canva. Ya Pak. Bagus. Apa ini rancangan di Ya. Artikelnya sudah dibuka? Sudah Pak, Oke, apa yang dibahas di artikelnya? tentang cadangan devisa. Tentang cadangan devisa. Yang sudah kalian tangkap apa? Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2022 sebesar 136,4 miliar dolar. Oke, cukup. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, nggak apa-apa, tulis aja dulu cerita. Apa? Nanti ketika yang sudah jadinya kan kalian terus bilang gitu tuh. Iya, cerita aja ini. Yang apa yang kamu rasakan tidak dari kegiatan pembelajaran tentang kebijakan moneter dengan media tanpa ya ini animasinya kan animasikan bisa ABC oh iya ya bisa enggak Ini bagus ya, ini bagus ya. Wih, ini bagus ya. yang dibuat dalam bentuk info. ada disco ya Pak. Ya, oke. Buka tanpanya yang jadi digedekan. Ya, klik. Ya, digedekan. Digedekan. Oke. Kelompoknya cukup sudah ya. Kemudian kita cukup sudah ya. Silakan tolong dikumpulkan infografik yang kalian buat. Nah, di situ kan sudah ada klik di atas tuh kirim guru. Nah, itu silakan tolong diklik biar bisa saya buka di laptop saya langsung. Sudah? Sudah semua? Sudah Pak. Sudah? Ya, oke. Oke, berikutnya dengan berakhirnya diskusi kelompoknya, saya minta salah satu kelompok silakan yang ingin mempresentasikannya duluan. Siapa? Oke, silakan. Perwakilannya maju ke depan. Satu orang. Ini kelompok 3. Saya buka dulu materi yang kelompok 3 ya. Yang ini bukan tugasnya? Ini ya. Nah, inilah kemudahan teknologi ya. Jadi nggak perlu jalan-jalan untuk mengumpulkan tugas ya. Bisa langsung otomatis. Kecilan ya? Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Syafidiyah Handayani, Intan Anggisa Putri, Nugroho, serta Andi Sintan dan saya sendiri. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang hasil diskusi kami mengenai kebijakan moneter. Yang pertama, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2022 itu sebesar 136,4 miliar dolar Amerika Serikat. Terlebih lagi dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2022 hanya sebesar 135,6 miliar dolar Amerika Serikat. Yang pertama adalah defisi bulan Juni 2022. Peningkatan posisi cadangan devisa pada Juni 2022 antara lain itu dipengaruhi dan penerbitan global bond pemerintah. Saya akhiri presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk duduknya. Berakhirnya presentasi tadi, jadi silahkan kembalikan tempat duduknya kepada posisi awal tadi ya. Silahkan dikembalikan.
handphonenya disiapkan, kemudian masuk bergabung ke kode Quizzes untuk pengerjaan post testnya. Selfie-nya sudah bagaimana? Sudah selesai? Ya, oke. Kita akhiri kegiatan proses ya. Ya, sudah selesai semua. Saatnya kita lakukan koreksi. Dari hasil yang sudah terlihat di laptop saya, di sini untuk yang nilai tertingginya atas nama Yazid. Mana Yazid? Silakan. Oke. Silakan kembali. Kemudian yang berikutnya di urutan kedua Nur Fadilah. Ya, silakan. Yang urutan ketiga Selvinia Handayani. Mana? Oke, silakan. Ya, itu adalah 3 teratas ya, nilai yang tertinggi 3 teratas dari kegiatan post test kita yang sudah kita lakukan dengan menggunakan Quizzes. Bagi kalian yang masih belum mencapai ketuntasan atau masih kesulitan dalam melakukan menjawab dan mengerjakan latihan soalnya, nanti tolong dipelajari kembali ya, jangan patah semangat ya, tetap harus bersemangat ya. Oke, itu untuk aktivitas post test kita hari ini. Oke, kita tepuk tangan dulu semuanya. Sudah dilakukan secara baik, kemudian kegiatan-kegiatannya juga sudah dijalankan dengan baik. Jadi itu adalah aktivitas kegiatan pelajaran kita hari ini. Kita sudah melakukan post test tadi ya, hasilnya juga sudah disampaikan. Nah, berikutnya saya minta tanggapan beberapa orang dari kalian ya. Silakan, siapa yang ingin menanggapi kegiatan pelajaran kita hari ini? Ya, silakan sampaikan. Silakan berdiri. Yang saya rasakan dari kegiatan pembelajaran ini tentang kebijakan moneter yang sudah kita lakukan yaitu dengan dibentuknya diskusi kelompok dan juga pengerjaan lembar kerja dengan menggunakan media Canva yang dibuat dalam bentuk infografik cukup mudah dan saya juga dapat memahami materinya dengan baik. Oke, terima kasih ya. Sebentar. Eka Putri ya, terkait dengan kegiatan pembelajaran kali ini, harapannya semua merasa bersemangat, kemudian semua juga terus belajar, mempelajari hal-hal yang baru, kemudian mempelajari aplikasi Canva. Nah, untuk kalian bisa mengkreasikan diri kalian ya dalam membuat kata-kata, membuat konten untuk postingan sosial media, silakan itu dimanfaatkan. Kemudian dari saya harapannya bagi yang masih belum berpartisipasi aktif
dalam kegiatan pembelajaran masih hanya mengatasnamakan temannya saja, tolong diperbaiki lagi, dikoreksi. Semuanya harapannya bisa berjalan aktif, khususnya dalam kegiatan diskusi. Baiklah, itulah kegiatan aktivitas pembelajaran kita hari ini. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan berakhir, mengharuskan kita berakhir. Jadi harus diingat baik-baik, hari ini kita sudah mempelajari tentang kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Jadi harapannya kalian terus dapat mengingat akan pentingnya dari materi ini. Kalau begitu silakan saya serahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkannya. Siap, gerak. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan baru.